Yang patut kita waspadai, jangan untuk mengejar keuntungan karena permintaan banyak, kendaraan tidak layak pun dioperasikan. Karena pada saat di mana tempat tumpukan-tumpukan yang tinggi, khususnya menjelang buka puasa, pasar takjil ya, itu masyarakat tumpuk bukan hanya di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan, di jalan-jalan ya. Kita juga menghimbau rambu-rambu yang ada, baik itu aturan maupun rambu-rambu lalu lintas dipatuhi. Karena kita mengharapkan warga yang bermartabat, warga yang taat aturan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Susilawati menyapa Sobat Insight dimanapun berada. Nah, kali ini di Bincang Insight Talk hari ini, kita akan bahas seputar Ramadan. Terutama yang paling sering ditanyakan adalah masalah arus lalu lintas. Nah, sebentar lagi kita memasuki 2 pekan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki puncak mudik yang akan berlaku seminggu sebelum Lebaran. Nah, bersama saya sudah ada narasumber saya, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat, Bapak Antonius Rawing. Selamat siang, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Oh, sehat. Iya, pagi menjelang siang. Iya, ya. Oke, kita tahu, Pak, sudah memasuki Ramadan, Ya. sudah mulai arus lalu lintas di mana-mana di beberapa titik sudah mulai kemacetan. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan mulai menyiasatinya dari awal sebelum Ramadan, awal Ramadan hingga 2 pekan Ramadan ini? Baik, Mbak Wati, Pak. Mbak Wati, selamat pagi untuk semua rekan-rekan warga Kalbar khususnya. Selamat pagi, salam sejahtera. Memasuki minggu kedua Ramadan ini, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga sukses, semoga selalu diberkati. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Mbak Wati tadi, memang bahkan sejak Nataru kita sudah mempersiapkan, mengantisipasi hal-hal yang bisa memperlancar arus lalu lintas ya. Beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pemeriksaan secara berkala kelayakan kendaraan, yaitu KIR, dilakukan secara rutin karena memang kendaraan itu wajibnya setiap 6 bulan sekali harus diperiksa, dan kami intensifkan dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, BPTD ya dari pusat maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Ada 14 kabupaten kota ya. Kita melakukan ramcek langsung ke lapangan, rutin, baik itu di terminal tipe A maupun di terminal tipe B yang dikelola oleh provinsi, ada 5 terminal tipe B, dan di terminal tipe C yang dikelola kabupaten kota, kita sifatnya supporting kepada personel di kabupaten kota untuk memastikan kita fokus kepada kendaraannya. Di samping itu kita juga memeriksa kelengkapan Faskes, fasilitas keselamatan yang ada di ruas-ruas jalan, khususnya ruas jalan provinsi, tentang rambu, ya, tentang lampu jalan. Idealnya kita pastikan semuanya terpasang sempurna, walaupun masih terdapat di sana-sini kekurangan dari pelayanan kami. Itu sementara yang bisa. Oke, Pak, kalau kita tahu di beberapa titik wilayah, terutama di Pontianak, kan, itu kan sangat rawan dengan kemacetan. Nah, kira-kira bagaimana koordinasinya dengan instansi terkait dan bagaimana rekayasa untuk di beberapa titik itu? Dan mungkin imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati melewati beberapa titik-titik yang macet. Iya. Untuk beberapa titik yang rawan, khususnya di persimpangan ya, di jembatan Kapuas 1 maupun di jembatan Kapuas 2 yang ada di Kuburaya ini, kami bekerja sama dengan mitra lalu lintas, baik itu dari Polda, Dirlantasnya, maupun Kasat Lantas yang ada di kabupaten kota,
untuk di lapangan mengatur kelancaran lalu lintas, karena memang selain padat, permasalahan teknisnya itu tentang lampu lalu lintasnya yang tidak sinkron ya, antara yang di ujung jembatan dengan yang di ujung sini ya, dia tidak sinkron karena memang mungkin karena teknologinya yang berbeda ya, antara itu pengadaan yang lama yang di sana itu, sehingga ada jeda waktu yang dimana kendaraan terpaksa harus stay lama di jembatan karena menunggu lampu merah atau lampu hijau dan sebagainya. Itu kerjasama dengan mitra di Polda, Lantas, maupun Polsek, baik itu yang kalau di sini Kuburaya ya, kalau di sana dengan Polsek Kota di perempatan Simpang Garuda, Ayani, maupun di jalan menuju ke arah Batu Layang, termasuk juga ke pedalaman sekitar Purnama, kita kerjasama dengan aparat terkait untuk memastikan kalau ada trouble segera bisa dihandle, diatasi. Ya, dan kita mengharapkan pengendara, pengguna jalan raya khususnya, ya mematuhi sedapat mungkin lah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kewajibannya yang harus dipenuhi sebelum berkendaraan. Yang jelas sebelum berkendaraan pastikan kendaraannya memang layak berjalan, misalnya kendaraan angkutan berat dan sebagainya. Jangan sampai lalai sehingga begitu jalan baru tahu oh remnya blong, oh spionnya tidak berfungsi atau copot dan sebagainya. Ini tentunya upaya antisipasi yang harus kita lakukan sebelum beroperasi supaya menekan angka laka lantas ya. Dan tentunya kelayakan beroperasi di jalan ya salah satu yang paling utama ya dokumen administrasi kelayakan menyetir, SIM maupun STNK-nya harus lengkap, jangan sampai ya ada hal-hal yang tidak dipenuhi tapi tetap jalan. Akhirnya pada saat ya, ditemukan ya terpaksa pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan, ada yang tidak bisa dituntaskan misalnya karena dia kewajibannya tidak terpenuhi. Akhirnya mungkin bisa diproses pidana dan sebagainya. Tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Ya itu, kita pertama dengan mitra memastikan semua kita live di lapangan, sedapat mungkin lah sesuai dengan potensi kapasitas personil yang ada. Ya, kita juga menghimbau rambu-rambu yang ada, baik itu aturan maupun rambu-rambu lalu lintas dipatuhi. Karena kita mengharapkan warga yang bermartabat, warga yang taat aturan. Iya. Ya, kan? Ya, dan pastinya itu kerjasama semua pihak Pak ya. Kerjasama dengan mitra Karena perhubungan. Aturan itu berlaku ketika semua pihak mematuhinya Pak ya. Oh iya pasti, iya betul. Termasuk kelengkapan surat-suratnya. Iya. Sobat Insight di rumah pastinya. Ya. Pak, mengenai tadi kan kita mungkin kebiasaan Pak ya. Kebiasaan orang kita nih kalau udah di momen-momen tertentu ketika puasa itu kan numpuk di satu wilayah, di satu tempat kan. Iya, takjil misalnya, takjil ya. Pak, kalau kita urutkan ke sensitivitasnya terkait kecelakaan di tempat-tempat rawan itu seberapa tinggi Pak kalau di bulan Ramadan ini? Sampai saat ini memang kita belum menemukan angka kecelakaan yang terjadi ya. Sampai saat ini minggu kedua ya. Tapi rawan, betul rawan, karena saking adanya tumpukan masyarakat ramai, ya tentunya diperlukan kehati-hatian dalam berkendaraan. Kalau kita tidak sabar, tentunya sangat mungkin terjadi laka lantas ya, senggolan, ya kan, atau benturan dengan yang pejalan kaki atau kendaraan lain. Karena pada saat di mana tempat tumpukan-tumpukan yang tinggi, khususnya menjelang buka puasa, pasar takjil ya, itu masyarakat tumpuk-blek bukan hanya di pinggir jalan, bahkan ke tengah jalan, jalan-jalan ya, betul. Harus memerlukan kesabaran ya. Petugas juga harus sabar Pak ya. Petugas juga harus sabar ya. Kita bersama dengan petugas kabupaten kota dan lantas di beberapa tempat yang dianggap urgen, misalnya di masjid raya, kita siapkan personil untuk membantu kelancaran lalu lintas dan mengingatkan pengendara supaya sabar. Betul. Jangan terlalu berambisi untuk cepat-cepatnya. Apalagi sekarang dipengaruhi media sosial Pak ya. Iya. Apalagi sekarang ada namanya perang takjil. Perang takjil. Iya.
Jadi di momen-momen tertentu itu makin numpuk gitu. Iya, ada tempat yang menjadi sasaran tembak di mana dicari Mhm. semua, akhirnya kerumunan keburu massa terlalu tinggi di situ kan. Petugas Nah, ini nggak Pak, maksudnya kita petugas itu monitor, update nggak Pak? Maksudnya ada kita monitor. kejadian-kejadian lagi viral, terus dampaknya kepada lalu lintas seperti apa? Oh ya, kita monitor karena bekerja sama dengan itulah gunanya kita bekerja sama mitra kita dari kepolisian ya, dari Mhm. polsek-polsek. Mereka memberikan laporan. Nah, kita kan ada forum lalu lintas nih. Mhm Nah, di mhm. forum itu kita kasih lapor, oh di titik ini nampaknya rawan tumpukan massa. Kita Mhm. kirim personil. Nah, titik ini di Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara. Nah, kita petugas yang dekat situ handle dulu kan. Sementara petugas yang lain datang menyusul memberikan bantuan. Tapi sebelum bantuan datang, ya polsek-polsek setempat sudah ada di TKP 2-3 orang monitor dan mengatur. Iya ya, memang Ya, Ramadan itu kan katakanlah bulan yang spesial ketimbang ya, bulan-bulan lainnya Pak, di mana betul tingkat betul. kerawannya Iya, tinggi. ya karena pada saat puasa ya Ya, kita animo kan masyarakat juga tinggi. ya selain kita menahan semua hawa nafsu, kita juga harus sabar dengan Menahan marah juga jangan Pak. menahan marah ya. Iya, nah, itu yang penting saya kira itu, Iya Mbak. betul. Pak, mengenai gini, kan ketika bulan Ramadan itu pasti ada beberapa hal yang memang di ekstra gitu, ekstra dalam pengawasan, penjagaan kayak gitu. Nah, Ya, bagaimana kalau kendaraan-kendaraan berat yang masuk wilayah, ya, bagaimana pengaturannya agar tidak bersinggungan dengan keramaian-keramaian di titik tertentu seperti itu? ya kita sebenarnya sudah tahun lalu juga sudah ada Mhm. tuh surat edaran gubernur ya Mhm. tentang jam-jam operasi kendaraan angkutan barang umum Mhm ya, mhm. surat edaran khususnya untuk di jembatan Kapuas Apalagi 2 ini. barang-barang lebaran kan pasti masing-masing tuh, Pak. Iya, ada jam-jam tertentu mereka Mhm. boleh lewat, Mhm. walaupun dengan sangat berat hati, jam-jam tertentu, jam-jam ramai mereka jangan lewat ya. Mhm mhm. Misalnya pas jam-jam sibuk, pagi atau siang atau menjelang pulang kantor, ya. Walaupun demikian ya kebutuhan masyarakat kan tidak bisa flat diatur gitu. Ada yang tetap ingin beroperasi pada saat-saat jam tidak boleh masuk ya. Mhm. Nah, ini yang kita waspadai ya supaya mereka berusaha sedapat mungkin patuhi dulu lah. Kalaupun mereka terpaksa harus tetap jalan, misalnya ke arah ke pedalaman, ke perhuluan, ini dengan kawalan. Iya. Ya, ada petugas yang kita sediakan untuk mengawal kalau memang ini harus tetap jalan gitu kan. Eh, Kan kondisi jalan kita yang relatif tidak terlalu cepat pertambahan ruas maupun kapasitasnya tidak berbanding lurus dengan penambahan kendaraan dan Iya. kebutuhan masyarakat. Ya, makanya ya, dalam menerapkan aturan pun kita harus sedikit soft lah. Ya. Oke, Bukan persuasif, Pak, berarti ya? ya persuasif Iya, ya, persuasif. bukan berarti harus oh ini saklek tidak tidak. Heeh. Ada tapi solusinya kawal kan gitu. Oke, Ya. persuasif tapi Mm. preventif, Pak, ya? Iya, soalnya bukan apa ya masalah transportasi ini penyumbang terbesar juga untuk inflasi daerah. Iya. Ya, mahalnya waktu dan biaya angkutan itu mengakibatkan naiknya harga secara umum di daerah-daerah kan, Mhm mhm. sehingga kita menanggung masyarakat menanggung tingkat harga yang Cost-nya melonjak lebih tinggi, tinggi, Pak, kosnya ya? tinggi. Jadi kita harus betul-betul cermat memberikan relaksasi dari kegiatan itu supaya ini diatur tetapi tidak menimbulkan dampak mahalnya Oke. atau menekan inflasi Oke. sedapat mungkin begitu. Oke. Menarik, Pak, ya, kita ngobrolin lalu lintas Ramadan itu pasti pasti, banyak sekali ceritanya. Efeknya, yo banyak Ceritanya, sekali. Pak, ya, cerita menarik itu pasti banyak di lapangan. Nah, Betul. Pak, kita biasanya kalau udah Ramadan kita akan beralih ke Lebaran. Lebaran, Nah, pasti betul. kan kok tadi kita bicara tentang arus lalu lintas sepanjang Ramadan, kita akan bicara mengenai arus mudik menjelang Lebaran. Nah, Ya, bagaimana Dinas Perhubungan mengantisipasinya di 2024 ini? Ada nggak trik-trik baru atau hal-hal inovasi baru gitu, Pak? ya. Kita berawal dari arahan dari pusat ya bahwa tahun 2024 ini diprediksikan pelonjakan pergerakan itu sampai 71%, meningkat dari tahun 2023 yang lalu. Jadi semesta kabupaten daerah provinsi juga sama-sama membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran tadi ya. Kita prediksi H-3 itu dan H+3 itu waktu-waktu yang sangat urgent itu. Salah satu yang kita upayakan ya menghimbau kepada masyarakat untuk
melakukan kendaraan bepergian itu jangan menggunakan kendaraan roda dua. Ya, dengan demikian berarti pertama laka lantas roda dua bisa ditekan ya. Kemacetan bisa diuraikan. Ya. Mungkin roda dua agak berkurang kalau mereka mematuhi anjuran itu dengan menaiki atau menggunakan angkutan umum, ya, angkutan umum yang disediakan. Ada kurang lebih 30 perusahaan angkutan umum di Kalbar ini yang AKDP ya, angkutan kabupaten dalam provinsi yang beroperasi dengan total armada itu berapa? 365 total armada. Ya, tentunya mereka perlu pengaturan yang jelas supaya mereka bisa beroperasi, mengantar dan mengembalikan kelancaran arus mudik Lebaran ini ya. Kalau tahun lalu ada yang perdana kita buat mudik gratis. Mudik gratis. Tahun ini ada juga Pak? Tahun ini sebenarnya kemarin sudah kita anggarkan, tetapi karena kita berhadapan dengan inflasi yang cukup mengancam, jadi kita lebih fokus kepada bagaimana menekan inflasi, sehingga untuk mudik gratis sedang dipertimbangkan untuk diproses, untuk bisa dilanjutkan. Syukur-syukur nanti kalau kebijakan pimpinan nanti bisa dilanjutkan kebijakan itu untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan, arus mudik maupun arus balik ini. Oke, Pak, bagaimana koordinasi dengan pihak ketiga dalam transportasi kita gitu? Kan kita tahu masalah koordinasi terkadang agak-agak masalah mudah, tapi agak terlalu sensitif jika bicara mengenai hal teknisnya kayak gitu. Ya, pihak ketiga dimaksud ini yang kami maksudkan di sini dalam hal ini adalah perusahaan angkutan ya. Iya, baik itu darat, transportasi publik. Darat, laut, sungai maupun udara. Kami selalu berkoordinasi misalnya dengan udara, kita menghimbau untuk jangan menaikkan tiket. Itu sekarang jor-joran ya. Pak, serius. Walaupun kita tahu, iya, walaupun seluruhnya tahu, berapapun harga pasti laris diambil oleh masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya dari pihak ketiga, pihak armada, mereka tentunya menyeimbangkan antara permintaan dengan penawarannya ya, sehingga supaya terjadi seleksi pasar, salah satu upaya ya naikkan tarif. Kita kan menghimbau jangan menaikkan tarif, karena memang itu ada tarif batas tarif bawahnya. Iya, batas bawah. Nah, kalau mereka menaikkan tarif itu jangan melampaui rank yang disediakan. Tentunya yang memberikan pengawasan bukannya Dishub kan. Iya. Itu dari pemerintah sampai ke pusat ya, berikan itu, dan himbauan sudah kita berikan ya. Untuk angkutan. Tapi koordinasi sudah jalan Pak ya? Pak, sudah, kita bukan sekarang, dari kemarin. Dari kemarin. Ini kan momen-momen ini kan mulai dari Nataru ya, Imlek ya, sekarang itu berkelanjutan Pak ya? Karena momen agak-agak ini Pak, agak-agak berdekatan Pak ya? Jadi ini kebijakan akhirnya satu musim nih. Kayak Dishub nggak berhenti bernapas. Karena kebijakan Nataru apa yang kurang kita perbaiki di Imlek. Ya. Imlek ini kita cek udah semuanya berjalan bagus. Ada yang kurang lagi kita perbaiki di Lebaran. Nah, jadi kita tidak kaget dengan kebijakan-kebijakan koordinasi ya, sebatas yang bisa kita lakukan ya koordinasi ke angkutan udara, angkutan laut. Hari ini sebenarnya ada pertama apel di Kodam, apel kesiapan kunjungan Wapres dan Angleb, apel di KSOP angkutan. Ya, tapi untuk kesempatan ini saya wakilkan ke sana, saya hadir di sini untuk memberikan informasi ke warga kita. Memberikan informasi publik pastinya Pak. Iya, informasi yang wajib. Yang wajib warga ketahui, ya, wajib warga cermati. Untuk angkutan darat, kita dengan PO-PO, pemilik-pemilik angkutan, ya, PT Damri, Sentosa dan sebagainya, kita memberikan, kita berkoordinasi untuk mereka ya memaksimalkan layanan dengan cara memastikan kendaraan armadanya itu layak jalan semua. Dan mengoptimalkan operasi kendaraannya semua. Jangan sampai dia punya potensi tapi tidak berpotensi, tapi tidak mungkin juga. Pada saat ini kan keuntungan dia mestinya kan. Iya, betul. Nah, yang patut kita waspadai, jangan untuk mengejar keuntungan karena permintaan banyak, kendaraan tidak layak pun dioperasikan. Nah, ini kan pasti akan berpotensi terhadap tingginya rawan lalu lintas. Kendaraan itu harus layak. Itu juga penting tuh Pak, bagaimana mengingatkan. Makanya kami mengingatkan, bukan hanya sekedar mengingat, tapi kami datang ke lokasi mereka.
PT Damri, misalnya PT Sentosa, kita datang ke PO-PO-nya untuk mencermati, memberikan pelayanan ya. Oh ini ada yang kurang, nah, ini ada yang perlu disesuaikan lagi dan sebagainya. Itulah gunanya yang namanya uji kir atau kegiatan uji ramcek, ya kan, untuk memastikan semua kendaraan U berapa, semuanya harus mau dioperasikan dengan potensi, dengan keadaan yang layak. Nah, itu yang kita lakukan. Pak, nantinya mengantisipasi mudik ini berapa terminal yang akan diefektifkan dan dipantau secara maksimal? Ya, kalau untuk terminal, ini sebenarnya terminal tersebar ya. Ada kriteria seratanya, terminal TPA di Embawang. Kita bekerja sama dengan BPTD. Nah, di situ menjadi center informasi juga kan. Lantas terminal yang menjadi kewenangan penuh dari provinsi, terminal tipe B, ada 5 terminal. Nah, baik itu di Pontianak, di Sambas, di Mempawah, di Sintang maupun di Kapuas Hulu. Ya, terminal tipe B. Itu personil kita ada di sana. Nah, lantas terminal tipe C itu ada di kabupaten kota. Nah, ini di sub kabupaten kota yang menjadi leadernya untuk bertanggung jawab untuk memberikan informasi kelancaran arus mudik Lebaran ini. Nah, itu yang ya, kita sejauh hari dari jauh hari sudah informasikan, berkoordinasi, berkomunikasi lewat forum lalu lintas ya, bukan hanya sesama di sub, tapi ke mitra kita ya, polisi, polsek, kalau di sini Polda, lantas GM Angkasa Pura 2 ya, dari BPTD yang dari pusat ya, BPTD angkutan jalan sungai, lantas KSOP yang untuk angkutan laut ya di armada sana. Kita juga berkoordinasi dengan mitra perhubungan seperti BPJN ya untuk jalan nasional ya, supaya pada titik-titik rawan di jalan itu mereka stay untuk memberikan perbaikan apabila terjadi trouble. Kan sekarang kan pating sor itu kan sering ya, longsor, banjir dan sebagainya. Kalau terjadi pada hari-hari yang rawan itu terjadi sesuatu hambatan, harus ada solusinya, dan itu memang kita harus sinergi dengan kawan-kawan yang langsung teknis jalan. Ya, berarti mitigasi. PU, BPJN ya, kalau KSOP di laut, BPTD di darat dari organ pusat dan dari kepolisian. Oke, berarti mitigasi dari awal mitigasi, sampai akhir. Betul. Oke, Pak, satu lagi. Biasanya nih kok udah mudik nih kan, ya namanya kapan lagi kita ada untung Pak, kan kata pihak swasta mungkin kan. Ini over kapasitas Pak. Ya. Bagaimana pengawasannya nanti Pak? Ya, kalau over kapasitas, kalau untuk penumpang sepertinya relatif relatif aman lah. Karena itu kan kalau kendaraan kan, kalau darat itu kan udah seatnya udah terpasang ya. Yang agak rawan ini memang angkutan sungai. Ya, angkutan sungai dia bisa numpuk-numpuk di dalam, di atap dan sebagainya. Nah, kita bekerja sama juga dengan mitra kita untuk memberikan peringatan dan pembatasan pada saat mau berangkat. Ini kalau udah lebih kapasitas kita batasi, ini jangan berangkat. Nah, walaupun memang mungkin saja terjadi ada yang lolos dari perhatian kita untuk over kapasitas. Sementara untuk angkutan barang itu memang dari awal 2023 kita udah memberikan warning kepada semua masyarakat odol itu over dimensi overloading supaya jangan beroperasi. Ya, tapi kan ini kan kayak buah si malakama ya. Kalau dia tidak beroperasi, ya sementara angkutannya tidak maksimal, di sana terjadi kelangkaan. Nah, itu yang makanya saya sebut di awal tadi ada kebijakan yang sifatnya relaksasi kepada hal-hal yang sangat urgent, kita berikan pengawalan. Karena yang namanya odol itu pasti dampak kerusakannya besar. Kita minta supaya ini dipatuhi oleh para pengendara maupun perusahaan-perusahaan angkutan, jangan menggunakan armada odol. Dimensinya 4 meter ditambah menjadi 8 meter. Iya. Supaya dia bisa mengangkut yang semulanya hanya 6 ton sampai 12 ton. Nah, ini kan tidak linear dengan kondisi jalan kita. Jalan kita yang seharusnya bisa bertahan 1 tahun, akhirnya bisa 1 bulan udah hancur. Kan merugikan juga kan. Mereka punya alasan kalau kami mengangkut terbatas, kami rugi. Biaya yang ada di jalan. Di sana harga-harga langka. Tapi sebaliknya kalau mereka mengangkut sesuai dengan apa yang mereka inginkan, jalan rusak. Kan kalau jalan rusak kan lebih parah lagi. Nah, mengimbangkan antar dua kebutuhan ini memang diperlukan ya pemikiran yang dingin lah supaya jangan buru-buru memutuskan tapi yang jelas ada
ada kemauan untuk saling memahami supaya ini kebijakan ini eh, aman untuk semua orang ya. Oke. Jangan hanya mengangkut tanpa memperhatikan sektor lain, sementara kalau sektor lain ini terhambat, dia juga tidak bisa beroperasi. Ya. Oke, Pak, satu lagi nih Pak, ini pertanyaan sih, maksudnya Ya. kita pernah buat beritanya dan yang paling sering ditanyakan masyarakat itu soal ini nih Pak. Nah, khusus pelayanan trayek transportasi air di pelabuhan seperti Senghi, Raso Jaya, biasanya kan terkendala kepanikan itu Pak, tarif tiket penumpang jelang mudik biasanya itu. Terutama yang speedboat. Bagaimana pengawasan dari dinas perhubungan? Kalau tarif ini kan agar tarifnya akan tetap stabil. Tarif ini kan kita memberikan batas atas, batas bawah. Oh, yang tadi kita bahas itu Pak. Iya, baik itu darat, sungai maupun udara, termasuk di sungai itu. Ya, berapa harga yang berlaku di dalam rank ini memang mekanisme pasar kan. Mereka diberikan kebebasan untuk menjual jasa, tentunya dengan bersaing, memberikan pelayanan yang terbaik, itu yang akan dikejar oleh penumpang. Dengan catatan jangan melampaui ambang batas tarif, khususnya tarif batas atas. Kita melakukan monitoring terhadap pengenaan tarif ini secara berkala. Mungkin sepertinya kita tidak bisa stay ya di situ ya, tapi karena petugas kita yang terbatas, tapi kita secara berkala mengawasi ke sana, berkoordinasi dengan ASDP kalau di Rasau ya. Di Senghi ini kita bekerja sama, ini kan Senghi ini kan wilayahnya di subkota. Nah, kita bekerja sama dengan di subkota untuk rutin, mereka boleh rutin karena memang wilayah dia, untuk rutin melihat berapa sih praktek harga tarifnya itu. Nah, walaupun mungkin di luar sana, calon-calon yang bermain, ini susah dikendalikan, Pak, ya. Untuk mengatasi ini memang kita dituntut untuk menggunakan IT yang lebih canggih lagi supaya itu bisa terantisipasi. Selama ini memang kita akui banyak calo-calo yang tidak bisa kita deteksi. Tetapi bukan berarti kita biarkan. Kalau kita tahu ya kita memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan. Ya kalau kita tidak tahu ya begitulah yang terjadi di masyarakat ya. IT harus lebih canggih Pak. Iya. Untuk itulah makanya teknologi informasi ini sangat kami perlukan untuk kita bisa adopsi, kita serap dan kita gunakan dalam pelayanan supaya kita juga bisa tahu perkembangan di luar sana yang di luar dari batas pandangan mata, tapi informasinya kita bisa tahu. Yang jelas bisa meminimalisir Pak ya. Menghilangkan itu susah sih Pak ya. Menghilangkan ya susah, tapi minimalisir. Karena menghilangkan itu kan berarti kan pergerakan masyarakat itu kita harus mendahului. Padahal kenyataannya kan masyarakat bergerak, kita mengikutinya gitu. Nggak bisa kita di depan pergerakan masyarakat dulu yang bergerak baru kita. Ya. Pak senang sekali Pak bicara. Terima kasih. Tadi ya. Udah waktunya udah hampir 30 menit kita bincang, nggak terasa Pak ya, mungkin karena puasa Pak ya. Pak Antonius Rabi, terima kasih atas waktunya, semoga sukses untuk kerja-kerja di lapangan, apalagi kita menjelang mudik. Nah untuk Sobat Insight, pesan dari Pak Antonius adalah ketika berkendara, persiapkan dari awal sampai akhir, baik itu perlengkapannya dan selalu berhati-hati ketika berkendara. Boleh saya ngasihkan closing statement sedikit? Oh boleh Pak. Oh ya, baik. Sebentar saja saya kira untuk warga Kalbar khususnya yang saya cintai, kami punya moto teratur selamanya, tertib, teratur, selamat, aman dan nyaman. Ini untuk kita berkendara bepergian dalam wilayah Kalimantan Barat ini. Untuk itu seperti yang disampaikan Pak Wati tadi, sebelum kita berangkat berpergian, pastikan semua administrasi dan kelengkapan itu aman, sehingga pada saat kita bepergian secara kelayakan kendaraan maupun kelayakan kita sendiri, kita sehat tentunya, itu sudah pastikan aman, berarti kita bisa berkontribusi untuk menekan laka lantas. Mari kita berkendaraan dalam wilayah Kalbar dengan penuh bermartabat, dengan mematuhi aturan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyambut Lebaran bagi keluarga, kerabat, dan teman-teman Muslim. Semoga kita semua semakin diberkati. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Saya Wati Susilwati undur diri. Salam.